Ibuku cuma pembantu rumah tangga. Dan dulu, aku pernah pura-pura tidak mengenalnya. Bukan karena aku tidak sayang, tapi karena dunia membuatku malu. Setiap kali ada yang bertanya, "Orang tua kamu kerja apa?" Jawabannya selalu terasa seperti hukuman. Ibuku, pembantu. Dan setelah itu, orang-orang langsung tahu harus menempatkanku di kelas mana. Aku tumbuh dengan tatapan meremehkan. Dengan bisikan, beda level. Dengan senyum kasihan yang lebih menyakitkan dari hinaan. Tapi aku memendam satu janji. Suatu hari, aku akan berdiri di tempat yang membuat dunia berhenti menilai ibuku dari seragam kerjanya. Dan hari itu benar-benar datang. Di aula wisuda. Di depan ribuan orang. Saat namaku dipanggil, dan ibuku berdiri paling keras bertepuk tangan. Yang tidak mereka tahu, perempuan yang mereka pandang sebelah mata itu, adalah alasan aku tidak pernah menyerah. Dan hari itu, aku tidak hanya lulus kuliah. Aku mengembalikan harga diri ibuku. Aku masih ingat hari pertama masuk SMA. Seragamku bukan baru. Sepatuku bukan model terbaru. Tas punggungku adalah tas bekas anak majikan ibu. Tapi ibuku menyetrikanya dengan sangat rapi. Ia menyemprotkan sedikit parfum murah ke seragamku. "Biar kamu wangi kayak anak orang kaya," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. Padahal aku tahu, wangi itu tidak bisa menutupi kenyataan. Setiap jam istirahat, teman-temanku bercerita tentang liburan ke Bali. Tentang gadget terbaru. Tentang restoran mahal. Aku hanya diam. Karena ceritaku berbeda. Liburanku adalah ikut ibu ke rumah majikan. Duduk di dapur. Menunggu dia selesai bekerja. Kadang membantu menyapu agar kami bisa pulang lebih cepat. Aku tidak malu membantu ibu. Yang membuatku malu adalah cara orang memandangku setelah tahu siapa ibuku. Suatu hari, aku terlambat menjemput ibu. Aku masuk ke rumah majikannya. Rumah besar. Lantai marmer dingin. Lampu gantung berkilau. Dan di ruang tamu itu, aku mendengar suara seseorang. "Oh, itu anak pembantu ya?" Aku membeku. Aku berdiri di balik pintu. Tidak ada yang sadar aku mendengar. Kasihan sih, tapi ya mau gimana. Dari kecil udah beda kelas. Beda kelas. Dua kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Aku pulang hari itu tanpa bicara. Ibu bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" Aku hanya menggeleng. Karena aku tidak mau membuatnya merasa bersalah. Ibu bangun pukul 4 pagi. Setiap hari. Tanpa alarm. Tanpa mengeluh. Tangannya kasar. Kulitnya mulai keriput lebih cepat dari usianya. Tapi setiap aku pulang sekolah, ia selalu tersenyum. "Kamu makan apa tadi? Ada ulangan? Nilainya gimana?" Dia lebih peduli pada nilaiku daripada rasa sakit di punggungnya. Aku pernah melihatnya mengompres pergelangan tangannya diam-diam. Aku pernah melihatnya meringis saat berdiri terlalu lama. Tapi ketika aku menatapnya, ia langsung tersenyum. Aman, cuma pegel biasa. Aku tahu itu bukan pegel biasa. Itu lelah. Itu beban. Itu hidup. Suatu malam, aku terbangun. Aku mendengar suara pelan dari dapur. Ibu duduk di meja makan. Menghitung uang. Lembaran 10 ribuan. 20 ribuan. Recehan. Ia menghitungnya berulang kali. Lalu ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ibuku menangis tanpa suara. Bukan karena ia lemah.
Tapi karena hidup terlalu keras. Dan aku berdiri di balik pintu. Merasa seperti beban terbesar dalam hidupnya. Sejak malam itu, aku membuat janji. Bukan pada dunia. Bukan pada teman-teman. Tapi pada diriku sendiri. Aku harus lulus. Aku harus kuliah. Aku harus mengubah hidup ibu. Bukan untuk membuktikan pada orang lain. Tapi untuk membuktikan pada ibu. Bahwa semua luka di tangannya tidak sia-sia. Aku belajar sampai larut. Kadang listrik mati. Kadang aku belajar dengan lampu darurat kecil. Teman-temanku les privat. Aku belajar dari buku bekas dan internet gratis di perpustakaan. Aku tidak punya privilege. Yang aku punya hanya satu hal. Tekad. Saat pengumuman kelulusan SMA. Namaku masuk peringkat 3 besar. Teman-temanku terkejut. Beberapa guru tersenyum bangga. Tapi yang paling bergetar adalah tangan ibuku saat memegang raporku. Kamu bisa kuliah, nak. Kalimat itu terdengar seperti harapan. Dan ketakutan sekaligus. Karena kami tahu, kuliah bukan perkara kecil. Hari itu surat datang. Aku diterima di universitas negeri. Jurusan yang kuimpikan. Aku berlari ke dapur. Ibu. Aku diterima. Ibu menjatuhkan sendoknya. Ia memelukku erat. Erat sekali. Dan aku bisa merasakan. Tubuhnya gemetar. Bukan karena tidak bahagia. Tapi karena ia tahu. Ini akan berat. Biaya masuk. Uang kos. Buku. Transport. Kami tidak punya tabungan besar. Yang kami punya hanya keberanian. Malam itu, ibu berkata pelan. Ibu akan tambah rumah kerjaan. Tambah kerjaan. Artinya tambah lelah. Tambah sakit. Tambah waktu tanpa istirahat. Aku ingin menolak. Aku ingin bilang tidak usah. Tapi aku tahu, ia tidak akan berhenti. Karena impianku sekarang juga impiannya. Di kampus, aku bertemu dunia yang berbeda. Teman-temanku datang dengan mobil. Laptop mahal. Jam tangan bermerek. Aku datang dengan sepatu lama. Laptop bekas. Dan bekal nasi goreng dari ibu. Aku duduk di barisan tengah. Tidak terlalu depan. Tidak terlalu belakang. Cukup agar tidak terlalu terlihat. Suatu hari, seorang teman bertanya, "Orang tua kamu kerja apa?" Pertanyaan sederhana. Tapi jawabannya selalu terasa seperti batu di tenggorokan. Ayah sudah tidak ada. Ibu, kerja. Kerja apa? Aku terdiam sepersekian detik. Ibu pembantu rumah tangga. Hening. Lalu senyum canggung. Oh. Oh. Satu kata yang selalu mengandung 1000 penilaian. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak menunduk. Aku tidak malu. Karena aku mulai sadar. Ibuku mungkin hanya pembantu bagi dunia. Tapi bagiku, dia adalah pejuang paling kuat yang pernah aku kenal. Semester 3. Aku hampir menyerah. Biaya menunggak. Aku mulai bekerja paruh waktu. Nilai turun. Suatu malam, aku menelepon ibu. Ibu, aku capek. Ibu terdiam sebentar. Lalu ia berkata, "Kalau kamu capek, istirahat. Tapi jangan berhenti." Kalimat itu sederhana. Tapi seperti bensin di tengah perjalanan panjang. Dan waktu terus berjalan. Sampai akhirnya, hari itu tiba.
Hari yang selama ini hanya berani aku bayangkan. Hari wisuda. Seminggu sebelum wisuda, aku melihat ibu berdiri lama di depan lemari. Lemari tua dengan pintu yang sudah miring. Ia mengeluarkan satu-satunya kebaya yang ia punya. Warna biru pudar. Ada sedikit sobek di bagian lengan. Ia menjahitnya pelan. Benangnya tidak benar-benar serasi. Tapi ia menjahit dengan penuh hati-hati, seperti sedang merawat harga dirinya sendiri. "Apa ini cukup pantas?" tanyanya pelan. Aku ingin bilang, "Ibu pantas lebih dari itu." Tapi yang keluar hanya, "Ibu cantik." Ia tertawa kecil. Tawa yang menyembunyikan rasa takut. Hari itu tiba. Aula universitas penuh. Lampu kristal besar menggantung di atas. Orang tua mahasiswa datang dengan jas rapi, gaun mahal, sepatu mengilap. Mobil-mobil mewah terparkir di depan gedung. Aku berdiri di barisan calon wisudawan. Jantungku berdebar. Bukan karena aku akan dipanggil. Tapi karena aku tahu, ibu akan masuk ke ruangan itu. Dan dunia ini tidak selalu ramah pada orang seperti kami. Aku melihatnya dari kejauhan. Ia datang naik angkot. Turun pelan. Merapikan kebayanya yang sudah disetrika berkali-kali. Sepatunya bukan sepatu pesta. Hanya sepatu hitam sederhana yang biasa ia pakai ke gereja atau pengajian. Ia melangkah masuk. Dan aku melihat beberapa kepala menoleh. Tatapan itu. Tatapan yang pernah aku kenal sejak kecil. Menilai. Membandingkan. Mengelompokkan. Saat ibu duduk di kursi penonton, aku melihat seorang wanita di sebelahnya memandang dari atas ke bawah. "Anaknya jurusan apa, Bu?" Ibu menjawab dengan suara lembut. "Teknik, lulus hari ini." "Oh, bapaknya kerja apa?" Ibu terdiam sepersekian detik. "Sudah tidak ada. Saya kerja, bantu rumah tangga." Hening. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu. Senyum yang tidak benar-benar tulus. "Hebat juga ya." "Hebat juga." Nada yang sama seperti dulu. Nada yang terdengar seperti pujian. Tapi terasa seperti kasihan. Dari kejauhan, aku melihat ibu menunduk sebentar. Dan untuk sesaat, aku takut ia merasa kecil lagi. Dengan ini, kami panggil. Namaku disebut. Suaranya menggema di seluruh aula. Aku melangkah maju. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena toga. Bukan karena ribuan pasang mata. Tapi karena aku tahu. Di kursi penonton itu, ada seorang perempuan yang mengorbankan hidupnya. Agar aku bisa berdiri di sini. Rektor menjabat tanganku. Memberikan map ijazah. Lalu berkata, "Selamat. Prestasi akademik sangat baik." Aku menahan air mata. Lalu aku melihat ke arah penonton. Mencari satu wajah. Dan aku menemukannya. Ibuku berdiri. Tidak peduli orang lain duduk. Tidak peduli tatapan sekitar. Ia berdiri. Dan ia bertepuk tangan paling keras. Tangannya yang kasar itu. Bergetar saat bertepuk. Matanya basah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak melihatnya sebagai pembantu. Aku melihatnya sebagai pemenang. Setelah prosesi selesai, kampus membuka sesi foto keluarga. Orang tua naik ke panggung. Satu persatu mahasiswa berfoto bersama ayah dan ibu mereka. Jas mahal. Tas bermerek. Perhiasan berkilau. Lalu giliranku. Aku turun dari panggung. Menghampiri ibu. Ia tampak ragu.
Boleh ibu naik? Kalimat itu lagi. Seolah-olah panggung itu bukan untuknya. Aku menggenggam tangannya. Ibu yang paling berhak naik. Kami melangkah bersama. Dan saat itu terjadi. Beberapa orang yang dulu pernah meremehkanku melihat dengan jelas siapa perempuan yang berdiri di sampingku. Fotografer berkata, "Tolong lebih dekat, Bu." Aku merangkul ibu. Bukan sekadar untuk foto, tapi untuk seluruh dunia melihat. Ini ibuku. Suaraku tidak gemetar. Beliau pembantu rumah tangga. Dan saya bisa lulus hari ini karena beliau. Aula itu hening. Bukan karena terkejut, tapi karena jujur. Karena selama ini banyak orang menyembunyikan asalnya. Aku tidak. Aku melihat wajah-wajah berubah. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Tidak ada lagi tatapan kasihan. Yang ada hanya satu hal, hormat. Setelah turun panggung, ibu memelukku. Pelukannya kuat. Lebih kuat dari biasanya. "Maaf ya, Nak, cuma bisa jadi pembantu." Aku langsung memeluknya lebih erat. Kalau ibu bukan pembantu, aku mungkin tidak pernah belajar arti perjuangan. Ibu menangis. Tangis yang bukan karena lelah, tapi karena bangga. Dan aku sadar sesuatu. Dunia mungkin melihat jabatan, melihat pekerjaan, melihat status. Tapi Tuhan melihat hati. Dan hati ibuku lebih besar dari aula wisuda itu sendiri. Saat kami hendak pulang, wanita yang tadi duduk di sebelah ibu menghampiri. Ia tersenyum berbeda. "Bu, selamat ya." Anaknya pintar sekali. Tidak ada lagi nada kasihan. Tidak ada lagi pandangan merendahkan. Ibu tersenyum sopan. "Terima kasih." Sederhana. Tapi hari itu, bukan mereka yang memberi pengakuan. Hari itu adalah hari ketika ibu tidak lagi merasa kecil. Kami pulang naik angkot. Masih sama seperti dulu. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada pesta besar. Tapi di dalam angkot kecil itu, aku melihat ibu memegang map wisudaku. Seperti memegang piala dunia. Ia tersenyum sendiri. Dan aku tahu, hari itu bukan hanya aku yang lulus. Ibu juga lulus. Lulus dari rasa minder. Lulus dari label dunia. Lulus dari bisikan, beda kelas. Ibuku memang hanya pembantu. Tapi saat aku wisuda, seluruh aula berdiri bukan karena jabatan kami, melainkan karena perjuangannya. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang bertanya, "Orang tua kamu kerja apa?" Aku menjawab dengan bangga, "Ibuku pembantu rumah tangga." Dan dia adalah alasan saya tidak pernah menyerah. 5 tahun berlalu sejak hari wisuda itu. Tidak ada lagi kamar kos sempit. Tidak ada lagi menghitung uang di atas meja makan kecil. Sekarang, aku berdiri di depan gedung kantor dengan kartu identitas tergantung di leher. Namaku tertera jelas. Jabatanku juga. Kadang aku masih sulit percaya. Anak pembantu rumah tangga. Bisa berdiri di sini. Tapi setiap kali aku hampir merasa bangga pada diriku sendiri. Aku selalu ingat satu wajah. Ibu. Suatu sore, aku menelepon ibu seperti biasa. "Bu, capek nggak hari ini?" "Biasa saja, Nak." Jawaban yang selalu sama. Dan aku tahu artinya juga selalu sama. Capek. Tapi tidak ingin aku khawatir. "Ibu masih kerja di rumah Bu Rani?" "Iya." "Tinggal sedikit lagi kok." "Sedikit lagi."
Kalimat itu membuat dadaku berat. 5 tahun aku bekerja, menabung, mengatur hidup. Dan hari itu, aku tahu waktunya sudah tiba. Aku tidak memberitahu ibu sebelumnya. Aku pulang lebih cepat dari kantor. Mampir ke rumah tempat ibu bekerja. Rumah besar itu masih sama. Lantai marmer dingin. Gerbang tinggi. Tempat di mana dulu aku mendengar kalimat. Anaknya pembantu ya? Aku mengetuk. Ibu yang membuka pintu. Ia kaget. Kamu kok kesini? Aku melihatnya memakai seragam kerja sederhana. Apron yang mulai kusam. Tangannya masih sama. Kasarnya masih sama. Dan entah kenapa, hatiku sesak. Aku tersenyum. Bu, hari ini kita pulang. Loh? Ibu belum selesai kerja. Aku menatapnya lembut. Bukan pulang sore ini. Bu. Pulang selamanya. Ia mengerutkan kening. Aku mengeluarkan satu amplop dari tas. Surat. Surat pengunduran diri yang sudah aku siapkan. Sudah aku diskusikan dengan majikannya. Mulai hari ini, ibu tidak perlu kerja lagi. Ibu terdiam. Benar-benar terdiam. Matanya berkedip cepat. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku menggenggam tangannya. Sekarang giliran aku kerja untuk ibu. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupku. Aku melihat ibu menangis tanpa bisa menahan. Beberapa bulan kemudian, kami pindah. Bukan ke rumah mewah. Bukan ke kompleks elit. Tapi ke rumah kecil yang benar-benar milik kami. Ada teras mungil. Ada halaman kecil untuk tanaman yang ibu suka. Hari pertama pindah. Ibu berdiri lama di ruang tamu. Milik kita? Tanyanya pelan. Iya, Bu. Milik kita. Ia menyentuh dinding. Seolah takut semuanya hanya mimpi. Aku melihatnya berjalan ke dapur. Membuka lemari. Tersenyum. Tidak ada lagi meja makan tempat menghitung recehan sambil menangis. Tidak ada lagi seragam kerja tergantung di belakang pintu. Yang ada hanya ketenangan. Suatu malam, kami duduk di teras. Angin pelan. Lampu kuning redup. Ibu berkata pelan, "Dulu ibu sering takut kamu malu punya ibu kayak ibu." Aku menoleh cepat. Kenapa ibu pikir begitu? Karena dunia sering bikin ibu merasa kecil. Aku menarik napas dalam. Dunia boleh bikin ibu merasa kecil. Tapi ibu selalu besar di mata aku. Hening sebentar. Lalu ibu tersenyum. Dan senyum itu tidak lagi menyimpan rasa minder. Suatu hari aku menghadiri acara kantor besar. Banyak orang penting. Direktur. Investor. Seseorang bertanya seperti dulu. Orang tua Anda kerja apa? Aku tersenyum. Jawabannya masih sama. Ibu saya dulu pembantu rumah tangga. Tapi sekarang? Aku tersenyum lebih lebar. Sekarang? Sekarang beliau pensiun. Karena saya sudah cukup. Tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa ingin menyembunyikan. Hanya bangga. Beberapa minggu kemudian, ibu ingin kembali ke rumah majikan lamanya. Bukan untuk bekerja. Hanya untuk silaturahmi. Kami datang bersama. Kali ini aku yang membuka pintu mobil. Kali ini ibu tidak memakai apron. Ia memakai kebaya baru. Warna biru muda. Tanpa sobek. Majikannya menyambut dengan ramah. Wah, sekarang jadi orang sukses ya? Ibu tersenyum.
Saya cuma ibu dari anak yang bekerja keras. Sederhana. Tapi kalimat itu mengandung seluruh perjalanan hidup kami. Walaupun sekarang ibu tidak bekerja lagi, ada satu hal yang tidak berubah. Ia masih bangun pukul 4 pagi. Bukan untuk bekerja, tapi untuk memasak sarapan untukku. Aku pernah berkata, "Ibu istirahat saja." Ia menjawab, "Merawat kamu itu bukan kerja. Itu bahagia." Dan saat itu aku sadar, perjuangan ibu dulu bukan tentang uang, tapi tentang cinta. Di ruang tamu rumah baru kami, tergantung satu foto besar. Foto wisuda itu. Aku dengan toga. Ibu dengan kebaya biru yang dijahit ulang. Setiap tamu yang datang selalu melihatnya. Dan ibu selalu berkata dengan bangga, "Itu hari paling bahagia saya." Padahal aku tahu, hari paling bahagianya bukan saat aku lulus, tapi saat ia tidak lagi merasa rendah diri. Ibuku memang hanya pembantu. Dunia mungkin tidak pernah memberi panggung untuk orang seperti dia. Tapi hidup memberinya satu hal yang lebih besar. Anak yang tidak menyerah. Dan hari ini, setiap kali aku melihat tangannya yang kasar itu, aku tidak melihat lelah. Aku melihat sejarah. Aku melihat doa-doa yang diam-diam. Aku melihat cinta yang tidak pernah meminta balasan. Dan kalau suatu hari nanti aku ditanya lagi, "Apa pencapaian terbesarmu?" Aku tidak akan menyebut jabatan. Tidak akan menyebut gaji. Aku akan berkata pelan, "Pencapaian terbesar saya adalah membuat ibu saya berhenti bekerja."